sering kita dengar ataupun sering kita dengar dari teman-teman ataupun dari ustaz kita ataupun dari media, yaitu tentang Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr, yaitu apa Al-Asr itu? Wal asri, demi masa. Bahwa di sini Allah menyampaikan wal asri bukan artinya dan masa, tetapi demi. Artinya demi itu Allah memang betul-betul bersumpah. Wal asri, demi masa. Apa itu masa? Pak Arifin apa? Masa waktu, apa jam itu setiap berputar itu apa juga dinamakan masa waktu. Tapi wal asri, demi masa. Allah menyebutkan demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia, siapa manusia? Seperti kita ini manusia. Jadi manusia ini sesungguhnya berada dalam kerugian. Kemudian Allah tidak sampai di ayat itu, tapi melanjutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang mengerjakan kebaikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi, dan menyampaikan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menyampaikan kesabaran kepada teman-temannya. Kalau kita tahu bahwasanya orang-orang yang beriman itu, orang yang dikatakan orang yang berhasil, orang-orang yang beriman ialah bagaimana dia menjadikan waktu yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah tempat persinggahan. Artinya kita itu tidak lama di dunia ini. Kalau kita tahu Nabi kita, Nabi Muhammad itu umur 63 tahun. Beliau wafat. Dan Allah tidak memberitahu ajal kita kepada umur kita kepada seorang hamba, kepada umatnya, kepada seorang hamba. Jadi kita itu tidak tahu umur kita kapan, kemudian ajal yang Allah berikan kepada kita itu tidak tahu, dirahasiakan. Makanya rata-rata umur manusia di dunia ini hanya berkisar 55 tahun atau sampai 70 tahun. Kalau kita sekarang ini umur 4 tahun ya. 4 tahun, kemudian ajal yang Allah berikan kepada kita 41 tahun, berarti besok kita mati. Kalau umurnya 41 tahun. Tapi semoga kita ini diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, kemudian umur yang Allah berikan lebih bermanfaat terhadap orang lain. Amin. Oleh karena itu, bagaimana waktu yang Allah berikan ini betul-betul dijadikan tempat persinggahan, tempat yang terbaik, tempat yang paling mantap kalau kita rasakan. Jadi bagaimana Allah yang berikan umur kita di dunia ini, misalnya 30 tahun, ya harus kita betul-betul menjaganya, merawatnya. Misalnya kita di BMH ini harus memberikan yang terbaik untuk lembaga ini. Karena kita tidak tahu umur kita. Kemudian kalau dalam kitab atau dalam lain disebutkan ada seorang sufi yaitu bertanya kepada muridnya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang paling dekat bagi antum untuk manusia di muka bumi ini? Kemudian murid ini menjawab, yang paling dekat ialah keluarga, orang tua, sahabat. Lalu kemudian seorang sufi ini menjelaskan, ternyata yang paling dekat itu adalah kematian. Karena sampai sekarang ini, entah itu teknologi yang sangat canggih ataupun keilmuannya sangat tinggi, belum ada yang memprediksi tentang ajal itu. Karena saking dekatnya. Makanya orang-orang yang beriman itu menjadikan dunia ini selamanya, akan tapi menjadikan akhirat ini seolah-olah besok, seolah-olah hari ini terakhir. Bagaimana kalau hari ini kita terakhir? Bagaimana kita harus memberikan yang terbaik terhadap orang, memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Karena Islam ini tidak hanya kita rasakan bersama. Kalau kita tahu pendiri Hidayatullah itu Ustadz Abdul Said, bahwa
Islam itu untuk kafatal linnas dan rahmatal lil alamin, untuk manusia dan seluruh umat. Jadi Islam ini tidak hanya untuk kelompok saja. Tidak hanya keluarga, yang penting keluarga kita Islam, tidak. Tetapi bagaimana Islam ini harus menyebar di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, insyaallah. Kemudian pertanyaan yang kedua terhadap seorang sufi kepada muridnya, apa yang lebih jauh bagi manusia di muka bumi ini? Kemudian seorang muridnya menjawab, yang paling jauh ialah matahari. Dari bumi kepada matahari. Ternyata seorang sufi itu menjawab, yang paling jauh itu ialah jangan tahu Pak Joni. Yang paling jauh itu ialah masa lalu. Karena belum ada orang itu, belum bisa orang itu kembali pada masa lalunya, belum ada. Kalau ada, saya pengen modal lagi. Karena tidak bisa. Maka tetap bagaimana waktu yang Allah berikan ini menjadikan tempat yang terbaik insyaallah. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga ini, seorang sufi bertanya kepada muridnya, apa yang paling tajam di muka bumi ini bagi manusia? Yang paling tajam menurut muridnya yaitu pedang atau silet. Ternyata yang paling tajam menurut sufi ini, lebih tajam atau lebih daripada silet ataupun pedang ialah lisan. Karena banyak orang menyakiti orang lain itu tanpa terasa. Yaitu bagaimana banyak sebuah permasalahan di muka bumi ini yaitu dari lisan. Kalau kita tahu saat sekarang ini HP ya. Sekarang ini kayaknya mungkin jarang kita interaksi. Tapi kenapa banyak orang yang mengeser atau hoax yang tidak jelas itu kita sebar? Itu juga termasuk dari apa? Dari lisan itu sendiri. Maka lisanmu tidak sebaik jempolmu. Seperti itu. Atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik aw liyasmut, atau diam. Jadi bagaimana kita itu berkata yang baik, kemudian perkataan yang sekiranya menyakitkan orang lain ataupun membuat orang lain sering sakit, maka tentunya harus kita jaga. Jangan sampai lisan ini, kadang kita itu tanpa sengaja kita sadari, kita juga sama-sama manusia, kadang juga khilaf. Saya pun juga banyak salah. Saya juga merasa antum juga sering salah juga. Soalnya tiap hari. Maaf ya guys. Tidak. Bagaimana harus betul-betul hati-hati ya ucapan kita. Kalau saya insyaallah, kalau saya seperti goyang-goyang, ya goyang. Artinya saya juga orang yang suka bercanda ya. Tapi kadang kalau saya sering bercanda kemudian menyakitkan teman-teman yang lain, makanya saya mau minta maaf seperti itu. Dan juga saya juga suka sering ketawa, kemudian suka bercanda itu saya. Jadi kalau teman-teman mau goyang apa udah nggak masuk ya. Nggak apa-apa. Saya juga di pondok dulu waktu santri awal-awal sering digoyong karena kalau dibully karena kalau santri itu tidak dibully, itu banyak santri-santri itu nggak betah di pondok itu karena dibully. Makanya kalau dia sampai bertahan dibully di pondok itu maka luar biasa. Makanya makanya kenapa saya itu udah sedikit kebal ya, sedikit ya. Tentunya bagaimana berkaitan tentang kehidupan kita di dunia ini. Makanya kalau kita dengar itu Ustaz Said itu sering menyampaikan kehidupan kita di lembaga ini, beliau menyampaikan tidak ada interest. Tidak ada interest untuk berkaya ataupun untuk mencari kepentingan dalam lembaga ini. Tapi bagaimana Islam ini tegak, itu yang disampaikan beliau itu.
Masya Allah, luar biasa. Apa kita juga sekarang ini visinya bagaimana? Saya juga tidak mencari kepentingan di lembaga ini, tidak juga mencari kekayaan di lembaga ini. Tapi bagaimana Muslim ini, Islam ini tegak di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Insya Allah. Mungkin itu saja ceramah sangat singkat ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mungkin dari bodohnya saya pribadi. Apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.